materi MO dengan Bu Jule tadi tentang project management. Langsung aja ke soal ya, karena nanti kita UTS juga bentukannya soal ya kan, bukan teori. Itu ini pokoknya berarti pakai metode PERT. Kenapa PERT? Karena dia ada kayak optimis, rata-rata, sama pesimis. Nah, kalau metode PERT tuh kita nggak masukin si angka optimis atau rata-rata atau pesimisnya, tapi kita ngitung dulu nilai T-nya. Rumus T-nya itu dari T sama dengan A ditambah 4M. A itu si optimis, rata-rata itu M, moderate, pesimis itu B, tambah B per 6. Kenapa dibagi 6? Karena kan M-nya itu ada 4. M-nya itu ada 4. Terus si A-nya itu ada 1, jadi 5. B-nya juga ada 1, jadi 6. Jadi ini dirata-ratain, makanya per 6. Oke. Jadi yang pertama ini kalau dirata-ratain jadi A-nya 4 ditambah 4 dikali 6 tambah B-nya 8, 6 bagi 6, 6. Ini 6. Terus 15 B-nya, M-nya 7, A-nya 5. 48 bagi 6, 8. Dan seterusnya, caranya kayak gitu. Nah terus ini kan udah kehitung semua nilai T-nya. Habis itu kita lihat soal yang A. Buatlah diagram jaringan untuk masalahnya. Buat melakukan aktivitas B, kita harus menyelesaikan A. Berarti sebelum B itu harus ke A dulu. Jadi ini ada B. Terus ada juga kalau mau melakukan C, A itu harus beres. Nanti ini bagi 2. Oke. Terus kerjain D kalau B-nya beres. Jadi dari B itu ke D. Terus ngerjain E kalau B-nya itu beres. Ini E. Ngerjain F kalau C beres. F. Ngerjain G kalau E-nya beres. Ini G. Terus ngerjain H itu G-nya beres, F-nya beres. Maju. Wow, Bu. Fine. Ini H. Kita tuker kali ya. Terus mau ngerjain H itu kalau D sama F-nya udah. Nah gitu guys. Terus ngerjain I kalau G sama H-nya beres. Oke. Nah gini alurnya. Kita buat yang lebih besar ya karena kita. Oke, ini udah D-nya. Ini yang A, jawaban yang A. Yang B, hitunglah durasi pengerjaan proyek. Nyari critical path-nya. Nah kan tadi kita nilai T ini kan udah didapat nih. Itu tuh digunain buat nyari critical path. Jadi kan tadi A itu 6. A itu kan 6, B itu 8. Apa sih namanya, kayak 8 hari waktu pengerjaannya. C itu juga 8, 7. Oke. Nah kita bikin sih yang tambah-tambah tadi tuh. Ya, aku kurang ngerti sebenarnya, kayak Bu Julia ngomong ini ES LF. Coba bentar kita sambil lihat catatan. Nah ini ES itu artinya ES itu pertama kali si aktivitasnya jalan. EF dari aktivitas jalan ini dia ke sini tuh
berapa itu ditotalin. Jadi EF itu kayak dari misalnya A ke C. A itu kan ES nya 2, A ke C itu nilainya 2, jadi EF itu 2 ditambah 2 jadi 4 nih, 2 tambah 2 jadi 4. Nah kalau LS itu kan forward ya, kita maju ke depan. Nah terus yang di bawahnya itu ini ada backward itu berarti kan mundur ke belakang. Jadi kalau yang mundur ke belakang itu misalnya nih, ini kan terakhir itu kan angkanya di 15, jadi ini sama 15, ini si LF nya itu 15 dikurangi 2 itu jadi 13. Terus dari sini misalnya ke sini, ini kan dia terakhir 13, jadi LF di sini 13 dikurang 3 10. Oke, jadi seperti itu lah. Ini tuh A nya itu kan ya awal mula tuh kayak belum ada aktivitas apa-apa, jadi 0 harusnya awalnya. Terus A nya 6 aktivitasnya, jadi 0 tambah 6 6. Terus dari 6 ini kan ini terakhir 6 kan si LS nya, berarti di sini 6, jadi startnya 6 tambah 8 14. Terus ini terakhirnya itu 14, jadi dia ES nya juga 14 ditambah 18 ya, maaf ya malas hitung. 32. Terus ham 32, berarti dia jadi kesini ke ES ini 32 lagi, 32 ditambah 8 40 di 40. Ini terakhirnya 40 nanti dulu kita sampai sini dulu, terus lanjut yang bawah. Yang bawah ini 6, jadi di sini juga 6 tambah 8 sama kayak tadi ya 14, ini jadi 14 tambah 10 24, ini jadi 24 tambah 2 26. Nah belum, ini kan 14, di sini juga 14 tambah 20 jadi 34. Udah gak sih? Udah semua ya. Nah terus nih, ini punyanya si D ya. Terus ini kan membuat ke I itu kan ada antara 40 si S nya, antara 40 atau enggak si 26. Tapi kita tuh nyarinya ngambilnya tuh nilai yang paling gede, jadi si 40. Terus LS nya di 47. Nah sekarang kita buat nyari si bawah-bawahnya tuh mundur ke belakang. Berarti ini start terakhirnya di 47 dikurangin 7 40. Di situ ini kan terakhir 40, jadi di sini 40 dikurangi 2 38 dikurangi 10 28 dikurangi 8 20 sebentar. Oh ya bentar, ini sama kayak yang si I tadi ini, karena ada dua sisi dua cabang ini kita stop sampai sini dulu, lanjut ke yang atas. Nah yang atas berarti kan terakhir itu dia di 40, berarti di sini 40 dikurangi 8 jadi 32 dikurangi 18 14 di sini dikurangi 8 6. Kalau forward kan tadi
buat nentuin si nilai ini. Tadinya kan ini kosong nih. Terus kita ada 2 cabang antara si yang 40 ini atau 26 ini buat naruh di sininya. Kalau forward itu kan dia ngambilnya yang nilai paling tinggi. Nah, kalau backward kebalikannya, itu dia pakai nilai paling rendah. Karena di sini 20 dan di sini 6, berarti di sini ada 6. 6 kurang 6, 0. Nah, ini belum. Wait a second. Ini 38 dan nah, ini juga sama tuh case-nya kayak tadi. Kan H itu punya 2 cabang. Dia itu antara 38 sama 28. Kita carinya yang paling kecil. Jadi kita ambil di sini 28. 28 kurang 28. Bener gak ya? Salah, ada yang salah. Sorry, pantesan kok aneh. Di ini ya, di yang forwardnya ada yang salah. Sama kayak tadi nih, sama kayak yang tadi nentuin I. Kan dia kan ada 2 cabang. Ada si 34 sama 24. Kita milihnya ya. Harusnya ini tadi jangan kerjaan terakhir. Aduh, I'm so sorry. Jadi si antara 34 sama 24 karena dia metode forward, jadinya kita cari ambil yang paling gede. Jadi di sini tuh 34. Maaf. 34 tambah 2 36. Nah, tapi ininya sama sih. Untungnya benar ya. 40 sama 36 masih gedean 40, jadi 40-nya yang kita ambil. Pesan gua aneh. Nah, terus kembali ke backward ini. Kan berarti buat ke si nilai D ini itu bisa pakai langsung ke D kan ya, ini doang ya, H ke D doang, berarti langsung 38, gak jadi nah pokoknya itu langsung 38. Sorry, udah jam 1 malam, 1 pagi. Jadi sedikit pusing. 38 kurang 20, 18. Habis itu ada yang namanya slack. Slack itu nih. Slack itu ES dikurang LS atau EF dikurang LF. Jadi bisa antara ini dikurang ini atau ini dikurang ini. Nah, aku misalnya pakai yang ES sama EF. Ini berarti yang A itu slacknya 0. Yang C slacknya 6 kurang 20, 14. Ini kayak gak usah dipakein minus gitu-gitu ya. Terus yang SF itu 14 kurang 28, 14 juga. Yang SH slack H itu 4. SI 0. SD itu 4. SG 0. SE juga 0. SB juga 0. Nah, yang hasil slacknya 0 itu berarti si critical path-nya. Berarti ada berarti ada jalur A, B, E, ABE, G, sama I. Jadi jalur si critical path-nya itu A, B, E, G, I. Abgi. Ya, jadi dia abgi. Nah, terus kita ngitung berapa durasi pengerjaan proyek. Durasi pengerjaan proyek itu kan paling singkat critical path-nya dari ini ABGI. Tapi kayak nilai angkanya tuh berapa? Nah, berarti yang A itu kan 6 tambah B itu 8, E itu 18 ditambah G itu ini ya, yang nilai ini ya, nilai dari yang T hitung tadi. G nya itu 8 ditambah I nya tadi 7. Jadi 6 tambah 8 tambah 18 tambah 8 ditambah 7, 47. Ini 47 hari. Ini buat jawaban yang B.
pertanyaan yang B. Terus yang C, aktivitas mana aja yang tidak dapat ditunda pengerjaannya. Nah, critical path itu artinya yang nggak boleh delay. Jadi yang nggak boleh, aktivitas mana aja yang nggak boleh ditunda ya ini sih, A, B, G, I ini. Jawaban yang C. Yang D, berapakah probabilitas proyek dalam 60 hari. Nah, ini probabilitas itu tuh tadi kalau kata Bu Jule berarti kita ngitung ada standar deviasi, terus gimana ya urutannya, ngitung variansnya dulu baru dapat standar deviasi. Nah, dari standar deviasi itu kita bisa dapat berapa sekian. Nah, nanti kita hubungin ke tabel Z distribusi. Itulah kenapa di soalnya ada tabel Z. Jadi yang D ini berarti ngitung variansnya dulu. Nah, kalau ngitung varians itu lupa dia varians nih, ngitung varians itu B dikurang A per 6 dikuadratin akar nggak sih sebenarnya ya, pakai gitu. Variansnya itu B dikurang A per 6. Nah, nilai B sama A itu bukan pakai yang T ya. B sama A itu pakai yang di tabel. Berarti buat ngitung varians A, B dikurang A, pesimis dikurang optimis berarti 8 dikurang 4 per 6 dikuadratin. Kita tulis aja. Ya. Nah, jadi varians A itu B nya tadi 8 dikurang 4 per 6 dikuadratin. 8 dikurang 4 4 bagi 6 oke, 0,44 VA. Hitung terus sampai VI, hitung varian sampai VI. Oh ya, sebenarnya buat ngitung varians itu ngitung yang jadi critical path-nya aja. Enggak. Sebenarnya tuh harusnya semuanya dihitung semua aktivitas dari A sampai I. Cuman biar cepat kita pakai yang critical, ngitung dari critical path-nya aja. Jadi langsung ke VA. Nah, dari varians kita bisa cari standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya akar dari varians, perjumlahan varians. Ini belum beres, ini harusnya ditambahin dulu. Jadi kumulasi varians itu tambah 5,11. Jadi standar deviasinya 2,261 2,26 minggu apa hari yang hari. Habis itu kita ngitung nggak tahu sih atau enggak, jadi diamin dulu ya, karena satuan itu takutnya mempengaruhi. Setelah tahu standar deviasinya, kita mencari nilai Z distribusi. Z itu rumusnya due date dikurang expected date dibagi standar deviasi. Expected date bagi standar deviasi. Due date-nya itu yang tadi 50 hari. 50 dikurang expected-nya itu yang ini 47. The critical path bagi 2,261. Jadi hasilnya
3 dibagi 1,33. Nah, ingat ini kan Z distribusi ya, jadi kayak ada yang plus minusnya gitu. Nah, kalau 1,33 berarti lihat di sini 1 nilainya 1,3, terus dia belakangnya 3. Nih 0,982. Ini berarti 0,9082 sama dengan 60,82% probabilitas bahwa proyek tersebut bisa diselesaikan dalam 50 hari. Udah deh, beres.